Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dalam kegiatan pertemuan kelompok kita kali ini. Sebelum kita mulai, ibu-ibu, kita baca doa dulu ya. Ibu-ibu, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang permasalahan stunting. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu-ibu, saya ingin bertanya, nah kita sebagai orang tua tentu punya harapan agar anak kita nanti pas dewasa itu mau jadi apa. Nah, sekarang coba ibu-ibu tulis ya harapan ibu-ibu. Misalnya anak saya mau jadi ini, anak saya ingin anak saya menjadi ini. Nah, sekarang coba ibu-ibu tulis. Baik, kalau sudah, sekarang ibu perhatikan ada gambar pohon di sini. Nah, jawaban ibu-ibu akan kita tempel di sini, di bagian gambar buahnya ya ibu. Saya bacain harapan ibu-ibu ingin anaknya menjadi sehat, cerdas, dan sukses. Oh, hebat-hebat sekali ya. Tepuk tangan dulu buat harapan. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi, ibu. Kalau kita punya harapan ingin anak menjadi cerdas, sehat, dan sukses, apa sih upaya atau usaha yang harus kita lakuin agar anak kita menjadi yang sesuai yang kita harapkan? Nah, sekarang ibu-ibu silahkan ditulis lagi ya di kertas. Baik, kalau sudah, sekarang kita tempel jawabannya di bagian akar. Nah, saya bacain. Memberikan makanan yang bergizi, ya bagus sekali. Kemudian ada rajin olahraga dan anak harus belajar yang rajin. Ya, jadi itu tadi jawaban ibu-ibu ya, supaya anaknya menjadi sukses, sehat, cerdas, dan sesuai yang ibu harapkan. Jadi ibu-ibu, ada hubungan yang erat antara usaha yang akan kita lakukan terhadap harapan yang ingin kita wujudkan. Nah, ibu-ibu, jika ibu-ibu ingin harapan ibu-ibu itu terwujud, maka kita sebagai orang tua harus konsisten dalam melakukan usaha misalnya seperti memberikan makanan yang bergizi. Nah, jadi dengan memberikan makanan yang bergizi, kita mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak supaya anak tidak terkena stunting. Ya, betul. Nah, apakah ibu pernah dengar kata-kata stunting belum? Oh, pernah ya. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Nah, sekarang ibu-ibu bisa perhatikan gambar ini ya. Ini ada anak si A, ini adalah anak si B. Nah, si A tingginya itu sesuai dengan usianya, sedangkan si B tingginya itu tidak sesuai dengan usianya. Nah, jadi ibu-ibu, resiko stunting itu lebih tinggi pada masa-masa 1000 hari pertama kehidupan. Yang mana saja masa-masa 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari janin di dalam kandungan hingga janin berusia 2 tahun. Nah, karena itu ibu-ibu, pemberian makanan bergizi itu sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak-anak kita supaya tidak terkena stunting. Nah, sekarang kita buat yel-yel dulu ya ibu-ibu ya.
Nah, kita ingin anak sehat, berikan gizi yang terbaik. Stunting? No, no, no. Are you ready? Yes, yes, yes. Huha. Hore. Sekarang kita akan lanjutkan ke apa sih yang menyebabkan anak-anak ini menjadi stunting. Nah, sekarang saya bagi dua kelompok ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang ibu-ibu coba kira-kira penyebab anak-anak itu stunting apa saja sih? Sekarang ibu-ibu tulis ya. Jawabannya ibu-ibu tulis jawabannya di kertas. Nah, ibu-ibu. Jadi penyebab stunting itu ada yang secara langsung dan tidak langsung. Nah, di sini sudah saya tulis penyebab langsung stunting dan penyebab tidak langsung stunting. Nah, saya baca jawaban ibu-ibu, ada yang bilang kurangnya gizi, ada yang bilang kurangnya stimulasi. Nah, jadi penyebab langsung stunting itu adalah kurangnya gizi yang diberikan kepada anak. Kemudian ada juga penyebab langsung stunting itu adalah seringnya anak terkena penyakit. Ada juga kurangnya stimulasi yang diberikan keluarga kepada anak. Nah, kalau penyebab tidak langsung stunting itu misalnya seperti kurangnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Misalnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, misalnya juga BAB sembarangan. Ada juga misalnya tidak memiliki jamban. Nah, itu beberapa penyebab tidak langsung dari stunting. Jadi ibu-ibu ya, dampak dari stunting itu bukan hanya tubuhnya yang pendek, tapi juga perkembangan otaknya itu terganggu. Nah, kalau sudah terganggu, dia akan sulit konsentrasi di sekolah. Otomatis prestasinya akan menurun sehingga harapan kita ini tidak akan bisa terwujud. Nah, jadi sekarang coba saya kelompok yang tadi, sekarang kelompok 1 coba tuliskan apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah stunting. Nah, kalau kelompok 2 sekarang coba tulis apa yang harus kita lakukan. Misalnya kalau di lingkungan kita itu ada anak yang terkena stunting. Nah, sekarang silahkan kalau sudah jawabannya dipresentasikan ya ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu, stunting dapat dicegah dengan kita memanfaatkan potensi yang ada. Seperti apa itu? Misalnya bantuan sosial yang diberikan, ibu-ibu bisa pakai untuk membeli kebutuhan atau makanan yang bergizi ya. Nah, selanjutnya juga ibu-ibu untuk bertanya lebih jauh tentang stunting, ibu bisa ke layanan kesehatan yang ada, misalnya ke posyandu, ke puskesmas ya, untuk bertanya terkait pencegahan stunting. Kemudian untuk menangani anak yang terkena stunting, apa saja yang bisa ibu lakukan di sini? Nah, yang pertama, kita tidak boleh mengolok-oloknya ya ibu-ibu ya. Ya, dan yang kedua, kita juga bisa melaporkan ke pendamping atau ke kader-kader posyandu. Jadi ibu-ibu tadi kita sudah belajar tentang apa itu stunting, kemudian apa penyebab stunting dan bagaimana cara mencegah stunting. Dan juga tentu tadi ada dampak dari stunting itu juga. Nah, sekarang ibu-ibu, saya ingin memberikan tabel janji diri. Nah, sekarang nanti ibu-ibu isi, kemudian
kita harus komitmen dengan isi dari tabel janji diri itu ya. Mungkin sekian pertemuan kelompok kita kali ini ibu-ibu ya. Semoga apa yang tadi kita pelajari bermanfaat buat kita, dan sampai jumpa di pertemuan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.